Sebetulnya tugasnya parents itu cuma dua loh sebetulnya. Dia mencoba mengkombinasikan gitu kan ya. Dan ini seni Mas Dani, ini seni ya, mengkombinasikan antara keharusan dia untuk mengendalikan perilaku Mhm. anak maksudnya dengan memberikan kasih sayang. Ya kalau orang tuanya sibuk, super sibuk bahkan, mungkinkah membangun parenting yang sehat? Pertanyaan pertama Hmm. Bu Astrid, parenting sehat itu apa sih? Nah, sebenarnya gini Mas Dani, kalau kita lihat teorinya kan banyak banget ya teorinya ya. Tapi kalau kita lihat kalau orang Jawa bilang petani, petani itu kan kita urai gitu ya. Sebetulnya tugasnya parents itu cuma dua loh sebetulnya. Dia mencoba mengkombinasikan gitu kan ya. Dan ini seni Mas Dani, ini seni ya, mengkombinasikan antara keharusan dia untuk mengendalikan perilaku Mhm. anak maksudnya dengan memberikan kasih sayang. Sebetulnya Ya, cuma ya. itu, Mas Dani. Jadi bagaimana orang tua itu memainkan peran di tengah dua itu. Dia wajib menunjukkan bahwa dia sayang sama anaknya. Tapi lebih wajib lagi untuk menanamkan disiplin, norma, Mhm, adab, dan mhm, sebagainya. mhm. Karena anaknya akan diterjunkan di masyarakat. Kan gitu Mas Daniel. Itu parenting yang sehat. Mm-mm. Dan Jadi butuh kalau waktu. orang tua bisa bangun dua itu, dia bisa menunjukkan dia kecintaannya pada anak, tapi sekaligus dia bisa memberikan anak itu batas. Gitu kan, menjadi sehat jika pada saat perilaku itu mereka lakukan, itu tidak menimbulkan luka, nggak bikin anak jadi berontak, nggak bikin suasana rumah jadi rusak, gitu kan. Jadi keterampilan orang tua dalam menanamkan dua itu dengan situasi yang menyenangkan, tentu itu makin makin menyenangkan, makin jalan dengan baik, ya makin sehat dong parentingnya gitu loh. Yang saya tangkap berarti butuh antara keberanian dan empati dong Bu. Dua-duanya harus butuh di situ. Betul, betul. Itu yang pertama itu Mas Dani susah tuh. Keberanian. Iya, Orang iya, tua iya, sekarang iya. nggak berani memang, Betul, betul, memang betul. nggak berani. Saya aja nggak berani punya anak. Oh, saya pernah dengar siapa ya yang pernah bilang gitu juga nggak berani punya anak katanya. Iya loh Bu, dengan tanggung jawab gitu dan memenuhi populasi dunia lah alasannya. Nah, Yang apa namanya? Yang menarik adalah untuk punya keberanian, punya empati, kemudian menerapkannya pada anak itu butuh waktu. Iya betul. kan Itu paling Bu? nomor satu. Saya menganggap itu kunci dari semua perilaku orang tua. Waktu. Berapa banyak sih Bu waktu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan itu? Mungkinkah dengan kata-kata, ah nggak pernah ketemu nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Nah, itu dia. Nah, aku pengen lo garisin berkualitas itu Mas Hmm, Daniel. hmm, Kenapa coba? Kualitas apa sih yang saya bisa berikan sebagai hmm, orang tua? hmm, Kalau saya ketemu sama anak saya cuma sebentar pada malam hari, hmm, dan saya pun baru pulang kantor, hmm. gitu kan ya. Dan kalau tiap hari seperti itu, saya cuma ketemu anak saya, katakan tiap hari jam setengah 8 malam, Ya, gitu kan ya. ya. Sampai kemudian saya tidur, anak saya tidur, tiap hari seperti itu. Terus kira-kira kualitas apa sih Mas yang kita bisa berikan dalam waktu sependek itu, gitu ya. Nah, jadi saya bukan tidak sependapat bahwa yang namanya waktu untuk diberikan pada anak itu bukan 24 jam. Saya Hmm, setuju. hmm, Tapi kalau kita bilang waktu itu harus berkualitas, ya yang benar aja lihat dari segi waktunya juga dong, gitu hmm, kan ya. hmm. Kalau cuma setengah 8 malam sampai katakan tidur setengah 10 gitu, tiap hari kita bisa kasih kualitas apa Mas Jamin kan gitu. Iya. Ya, jadi memang sebetulnya sih patokannya nggak ada ya Mas. Jadi Hmm. artinya gini, nggak ada tuh artinya nggak bisa dibilang 10 menit, nggak bisa dibilang 1 jam, atau Oke, dibilang oke. 24 jam, nggak begitu memang. Tapi cilakanya sebetulnya waktu adalah waktu yang tepat di saat yang tepat. Itu sebetulnya rumus yang betul. Hmm, Nah, hmm. cuman itu sulit kalau untuk orang tua sibuk. Apa sih Ya, yang ya, namanya ya, waktu yang ya. tepat di saat yang tepat? Misalnya gini Mas Andi, anak itu kan kalau dia dari bayi ya, kalau dia dari bayi, dia kan berkembang mengikuti tahap-tahapnya ya Mas Daniel ya. Hmm, hmm. Nah, waktu yang tepat itu adalah misalnya pada saat dia pertama kali belajar bicara. Nah, kita ada di situ. Kata pertama yang dia ucapkan, kita ada di situ. Hmm, Gitu misalnya ya. Pertama kali dia bisa berdiri, kita ada di situ. hmm. Pertama kali dia bisa melangkah, kita ada di situ. Ya, ya. Sebetulnya momentum yang dikatakan tepat itu begitu. Tapi dengan Hmm. orang tua yang bekerja berapa jam sehari, itu kan menjadi tidak mungkin ya Mas Andi Betul, gitu betul. kan, gitu kan. Nah, sehingga kalau saya melihatnya begini, asal orang tua bisa secara konsisten memberikan kepada anak persepsi bahwa dia selalu ada untuk anak itu. Nah, itu yang kemudian bisa memberikan waktu yang berkualitas. Artinya,
apapun yang terjadi pada si anak, ayah dan ibu akan selalu siap membantunya, kan gitu. Nah itu yang barangkali mesti digarisbawahi. Baru kita bisa bilang waktunya berkualitas. Jadi si anak ini menjadi prioritas. Jadi waktu-waktu tertentu mungkin ya, waktu-waktu tertentu dalam kesibukannya misalnya dia mesti ambil rapot, ya orang tua salah satu, masa dua-duanya nggak bisa ya, salah satu datang ke sekolah untuk ambil rapotnya. Jangan sampai kirim bo atau supir, gitu kan ya. Datanglah salah satu ke sekolahnya, karena waktu ngambil rapot adalah waktu di mana anak bisa ketemu juga dengan teman-teman orang tua teman-temannya. Kalau kemudian orang tuanya nggak datang, kan dia jadi sedih ya Mas Daniel ya gitu kan. Dan ini bisa jadi modal untuk kesedihan berikut-berikutnya, gitu kan. Jadi itu misalnya, jadi oke, nggak ada tiap hari nggak apa-apa, tapi ingat loh momen penting, gitu kan, di mana kira-kira anak membutuhkan kehadiranmu, kalau bisa itu ada. Kemudian kalau saya menganggap sentuhan Mas Danda itu penting. Jadi kalau bangun pagi, usahakan ikut menyapa anak yang juga bangun pagi, kan gitu ya. Mau tidur malam, usahakan mengantar anak untuk tidur malam. Misalnya dengan baca dongeng atau dengan bercerita apa yang kita alami tiap hari. Sehingga paling enggak ya Mas Danda ada 2 momen di mana tiap hari anak bisa merasa saya akan ketemu orang tua saya. Waktu pagi hari, waktu bangun tidur, ya sebentar kan cuma cium-cium selamat pagi mungkin ya, lalu semua akan pergi makan atau pergi mandi gitu, tapi kan paling enggak orang pertama yang ketemu sama kita tuh orang tua kita. Kemudian sebelum tidur malam, di situ mungkin cerita-cerita, refleksi segala macam kita bisa lakukan dengan anak kita. Kalau 2 momen itu aja bisa konsisten, insya Allah akan sangat berkualitas.